Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semua, ikhwan wa akhwat fillah yang tergabung dalam Masjid Salahuddin Qatar Pusat, Dirjen Pajak yang ada di daerah Gatot Subroto, juga buat seluruh pemirsa atau penikmat program kita yang menyimak program ini. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini, di hari Isnin di awal bulan Februari, kita bisa bersua dan bersilaturahmi via online, melanjutkan pembahasan kita mengenai al-ubuwah wal umumah al-islamiyah atau yang kita kenal dengan Islamic Parenting. Dan sejatinya tema yang kita bahas hari ini adalah berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar pengasuhan di dalam Islam, di mana kita memiliki karakteristik ya al-khasais al-ubuwah wal umum al-islamiyah yang sejatinya menunjukkan kesempurnaan daripada Islam. Bahwa Islam disebut ad-dinul wasat ya, agama pertengahan atau ad-dinul adl, agama yang adil, agama yang tegak, di mana kita berbicara tentang prinsip pengasuhan, kita akan berbicara tentang bagaimana fleksibilitas Islam berada di jalan tengah, termasuk dalam urusan pengasuhan anak. Ya, di mana kalau kita merujuk kepada tren pengasuhan yang terjadi di luar Islam, ada dua jenis model pengasuhan. Yang pertama yang kita kenal sebagai tiger parenting, yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Tiongkok atau masyarakat Cina. Apa yang dimaksud tiger parenting? Tiger parenting itu pola pengasuhan layaknya mengasuh seekor anak macan, di mana untuk bisa melatihnya, untuk bisa menjadikannya sebagai pribadi yang tangguh dan kuat, maka cara yang dilakukan orang tua adalah lebih banyak memecut layaknya macan. Anak macan itu supaya dia bisa menjadi tangguh harus diberikan banyak sekali tempaan yang sangat keras, dipecut, diomelin, dibentak. Kalau tidak nurut ya, maka hak-hak dia dikurangi. Ini cara mendidik sebagian besar masyarakat Tiongkok yang dikenal sebagai tiger parenting. Memang sebagian besar ada yang menganggap bahwa efeknya memang sangat terasa, bahwa mereka menjadi pribadi yang memang sangat tangguh dari sisi struggling dari sisi perjalanan hidup. Mereka biasa menjadi pribadi-pribadi yang penuh optimis, seorang petarung. Maka jangan heran ya, model tiger parenting ini mungkin menghasilkan anak-anak yang menghasilkan bibit yang unggul di bidang banyak hal ya. Mereka menjadi boleh dibilang petarung. Ini dianggap keberhasilan. Ya. Misalnya ketika ada seorang anak yang pulang ditanya hasil raportnya, berapa nilaimu? Ya, dia bilang 8 mah, 8 pun tidak dianggap sebagai sebuah istimewa. Sang ibu bisa murka luar biasa, anak bisa dipukul sambil mengatakan, mama tidak terima besok 8 lagi, harus 100, harus 10. Dan ini membuat anak mendapatkan tekanan. Di antara tiger parenting ada juga yang dikenal dengan rabbit parenting atau western parenting. Western parenting kebalikan, antitesa dari yang disebut tiger parenting. Mereka menyadari bahwa yang namanya tiger parenting ini nampak di luar berhasil, tapi di dalam jiwa keropos. Banyak orang-orang yang akhirnya mengalami luka pengasuhan, menjadi pribadi yang tidak empati, ya, tidak memiliki human interaction yang bagus, memandang orang lain sebagai kompetitor bukan sebagai kawan, ya, bahkan cenderung ya menghalalkan segala tujuan, ya, tanpa peduli, yang penting hasilnya ya, dianggap berhasil.
itu dievaluasi oleh yang namanya rabbit parenting atau western parenting ini. Mereka menyadari bahwa manusia itu memiliki kebebasan. Manusia itu memiliki hak. Tidak ada prinsip untuk memaksa, karena pemaksaan bagian dari hal yang melanggar human right, kata mereka, hak-hak asasi manusia. Maka atas dasar itulah mereka mengembangkan sebuah teknik parenting yang sejatinya merupakan prinsip masyarakat barat yang dikenal sebagai masyarakat liberal. Ya, maka mereka kembangkanlah yang disebut rabbit parenting dengan prinsip dasar liberalism atau permisism, yaitu adalah membuat sebuah perilaku anak yang diinginkan dari kecil dianggap boleh. Tidak ada larangan, karena larangan dianggap sebagai hal yang mengekang hak-hak anak. Maka muncullah teori yang mengatakan jangan berkata jangan gitu. Karena sejatinya manusia itu ya sejatinya memiliki hak bisa bebas apapun. Inilah membuat akhirnya sebagian anak-anak yang di barat tanpa kontrol. Mereka di saat tumbuh gejolak jiwanya, ya mereka potensi-potensi mereka yang dahsyat ini justru mengikuti insting naluriah mereka tanpa arahan. Sehingga akhirnya mereka cenderung mengikuti gejolak syahwatnya. Dianggap memberontak, dianggap melawan, dan itu dianggap wajar. Bahkan ini dianggap oleh sebagian besar para psikolog barat sebagai tumbuh kembang yang normal. Maka terbitlah salah satu riset yang dikembangkan oleh psikolog dari Amerika namanya Stanley Hall, yang memberikan definisi kepada anak-anak ini dengan istilah teenager, ya anak-anak belasan tahun yang dikenal dengan fase storm, fase badai. Ya, kita akan siap-siap menghadapi masa badai saat anak-anak berusia belasan tahun. Nah, dua kutub yang ada di sekitar kita dengan paradigma yang satu keras, tegas, bahkan boleh dibilang tidak manusiawi seperti teman-teman atau orang tua dari Tiongkok atau Cina. Yang satu lagi adalah yang cenderung membolehkan apa aja boleh. Inilah sesuatu yang sangat ekstrim dalam Islam. Maka Islam adalah agama pertengahan, di mana prinsip ini sejatinya tidak bisa dikembangkan dalam Islam. Karena hakikat agama Islam adalah agama yang betul-betul sangat manusiawi, yang mengenal sejatinya cara untuk mendidik manusia sesuai dengan apa yang telah Allah pandu. Itulah mengapa dalam Islam kasih sayang yang sebagai wujud yang sering diterjemahkan oleh orang barat sebagai permisivisme itu yang membolehkan semua, ada batasannya. Kita tidak memungkiri bahwa Islam itu dasarnya adalah kasih sayang. Ya, dan kasih sayang dalam Islam ada di dua prinsip. Pertama adalah memberikan kabar gembira sebagai bentuk memberikan dampak emosi positif, tapi juga tegas memberi peringatan agar anak tidak bablas melanggar aturan. Inilah yang diingatkan oleh Allah sebagai tugas kenabian, di mana Allah mengingatkan tugas Rasul, wa ma arsalnaka illa mubasyira wa nadhira. Tidaklah engkau diutus Muhammad kecuali kasih kabar gembira dan peringatan. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang mendapatkan tugas memberi kabar gembira dan peringatan. Inilah bentuk kasih sayang. Bahwa kasih sayang dalam Islam bukan membolehkan semuanya. Karena membolehkan yang membuat anak terjerumus kepada yang buruk, maka itu adalah bentuk kezaliman. Ya, bahkan ada orang tua yang saking sayangnya membelikan sesuatu yang bisa merusak jiwa anak. Handphone kepada anak-anak yang belum balik, padahal mereka sendiri tidak bisa memahami bagaimana adab di dalam dunia maya. Bahkan ada yang membelikan motor, ya padahal anaknya belum berusia untuk bisa memiliki kendaraan, bahkan mereka sendiri ya masih belum punya SIM. Tapi ada orang tua yang membelikan ini dalam rangka sayang. Ini bukan sayang dimaksud dalam Islam. Ya. Makanya inilah yang disindir oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Tuhfah al-Maulud bi ahkamil maulud sebagai bentuk kezaliman. Dan ini kelak dihisab oleh Allah. Ya, beliau berucap wa kamimman ashqa waladahu wa fil zata kabadihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatihi lahu ala syahawatihi.
Betapa banyak ortu yang menyengsarakan anaknya. Disebut oleh beliau menyengsarakan anaknya. Di mana disengsarakannya? Di dunia dan di akhirat, kata beliau. Jadi bukan di dunia saja. Ini ada ortu yang secara tidak sadar menyengsarakan anak ke dunia dan akhirat. Bagaimana tipikal ortu yang menyengsarakan anaknya? Ada 3. Yang pertama adalah disebut biikhmalihi. Ya, dalam hal ini cuek terhadap yang menjadi kebutuhan anak. Yang kedua, watar kita dibihi, ortu yang tidak mendidik adab anaknya. Dan yang ketiga, dan sesuai dengan pembahasan kita, wa i'anatihi lahu ala syahawatihi, yaitu ortu yang memfasilitasi syahwat anaknya. Ortu yang memberikan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan syahwat anaknya. Inilah yang disebut ortu yang justru menyengsarakan anaknya. Dia menganggap ini sebagai kasih sayang, tapi justru kasih sayang inilah yang membuat anak-anak kelak menjadi pribadi yang lemah. Misalnya apa? Ya, membolehkan semuanya sehingga membuat anak itu out of control. Ya, ini menunjukkan bahwa ortu akan menuai hasilnya. Maka Islam berada dalam kategori pertengahan. Kasih sayang dalam Islam adalah tidak membuat seseorang itu lupa akan tanggung jawabnya. Bahkan Allah mengajarkan sebuah hikmah di mana ketika anak usia 2 tahun sudah harus disapih. Tidak boleh lagi menyusu dengan ibunya dan pasti resikonya anak akan merespon dengan tangisan. Dan itu bukanlah hal yang menunjukkan bahwa kita adalah ortu yang tega. Tangisan di umur ini adalah awal pelajaran pertama seorang anak menghadapi kehidupan. Bahwa kelak dia harus tahu tidak semua kebutuhan itu, tidak semua keinginan itu terpenuhi. Kebutuhanlah yang dipenuhi. Mereka harus membedakan mana needs, mana wants. Sebab air susu di umur sebelum 2 tahun disebut needs. Tapi kalau sudah 2 tahun adalah wants, tidak ngefek kepada tubuh. Tapi ada ortu yang akhirnya karena nggak tega memberikan, akhirnya anak kelak akan menjadi pribadi yang suka menuntut. Jadi masa dia ketika menghadapi ujian kesulitan, dia kolaps karena otot kesabarannya tidak dilatih oleh orang tuanya. Bagi dia, kalau dia mau harus terpenuhi. Tapi ternyata realitas tidak seperti yang dia bayangkan. Ini yang membuat akhirnya kasih sayang ortu bisa menjatuhkan pribadi anak di saat ortunya tiada. Saya pernah misalnya ketika suatu hari diminta ya mengisi majelis taklim di sebuah sekolah elit di daerah Jakarta. Pada saat itu lagi ada event class meeting karena ada pengambilan ujian atau ujian nasional atau ujian tingkat akhir, saya lupa. Singkatnya sekolah belum libur tapi masih dalam hal ini ada kegiatan bukan belajar tapi sekedar aktivitas eskul. Nah, guru-guru mengikuti kajian bersama saya. Selesai kajian, saya menunggu di lobi untuk menunggu waktu itu taksi yang akan mengantarkan pulang. Sampai saya menunggu, tiba-tiba saya melihat persis di depan mata ada seorang siswa kelas 5 SD laki-laki kurang lebih, badannya sedikit agak besar, tambun. Tiba-tiba lewatlah di depan lobi sekolah itu sebuah mobil mewah. Yang saat itu saya juga baru melihat mobil itu. Keluarlah dari mobil ini 3 orang wanita dan 3 orang wanita yang saya yakini pembantunya dengan seragam. Saat itulah si anak langsung diambil sepatunya, ya dalam hal ini, kemudian dia diberikan game yang waktu itu belum ada gadget dan dia disuapi. Jadi dia masuk ke dalam mobilnya itu dalam keadaan dia main game, makan disuapin, dan sendalnya sudah disiapkan. Mungkin ada orang yang berucap gini, Masya Allah sayang banget ya. Orang tuanya sampai anaknya dilayani. Sejatinya orang tua yang seperti ini tidak menyadari bahwa kelak dia akan membunuh dalam hal ini potensi ketangguhan anaknya. Nggak kebayang kalau suatu saat ortunya meninggal, mohon maaf, atau ortunya bangkrut, atau terjebak dalam sebuah kasus sehingga harus terpenjara. Anak harus menghadapi situasi sulit, mungkin anak itu akan nangis, akan stres karena tidak terbiasa untuk tidak dilayani. Padahal di umur
ketika kelas 5 SD yang sudah memasuki fase umur hampir double digit, kurang lebih anak umur di usia tersebut sudah berumur 10 tahun, harusnya dia sudah bisa melayani dirinya. Bukan lagi tapi bukan disuapi, tapi harusnya dia menyuapi. Bukan lagi diambilkan piring, tapi dia mengambilkan piring. Bukan lagi diambilkan gelas, tapi dia mengambil gelas. Ini yang sekarang sering terjadi. Maka yang dimaksud ortu sebagai kasih sayang dengan definisi itu, itulah yang cara pandang barat yang disebut permisif, bahkan cenderung anak. Ya, potongan anak, dengan kata lain, sang anak sudah tidak sehat jiwanya. Kalau diibaratkan seperti tubuh, bagaimana kebutuhan kita, kan gula itu wajib dipenuhi. Yang namanya gula wajib terpenuhi. Tapi kalau gula itu berlebihan dalam diri, maka kelak akan mengakibatkan penyakit, ya, sampai ujung-ujungnya stroke. Demikian juga setiap anak yang selalu mendapatkan fasilitas, di mana kasih sayang yang dalam hal ini diwujudkan orang tua dengan fasilitas yang lebih, sampai anak itu seolah-olah dia tidak bisa lepas dari fasilitas tersebut, kelak anak tersebut akhirnya ya terbiasa dalam zona nyaman, kelak suatu saat dia akan mengalami penyakit yang dikenal stroke jiwa. Apa itu stroke jiwa? Ketika anak dalam hal ini ya dia tidak bisa hidup menghadapi realitas. Nah, inilah salah satu yang sangat kita khawatirkan terjadi kepada anak-anak kita. Karena itulah mengapa Islam menjadikan salah satu yang prinsip dasar pengasuhan itu adalah seimbang. Betapa Allah memulai dengan perintah kepada Nabi sebagai pemberi kabar gembira. Ya, pemberi kabar gembira adalah cara Allah untuk menunjukkan kasih sayangnya terutama bagi anak-anak. Karena memang anak-anak itu ya di umur-umur awal saat 0 sampai 7 tahun akalnya belum jalan, dia masih merasa mana yang disukai, mana tidak, like or dislike. Prinsipnya siapa yang memberi dia nyaman, dia akan berikan. Tapi seiring dengan dia masuk ke usia tamyiz, di mana usia tamyiz itu disebut usia di mana adab sudah mulai ditegakkan, maka sudah mulai ortu tegas dalam hal ini menjaga supaya anak tidak kebablasan. Kenapa perlu ada nadhiro? Kenapa ada perlu ketegasan? Apakah ketegasan itu amarah? Tidak. Ketegasan adalah cara cara ortu mengembalikan anak kepada aturan. Ketika kita tidak tegas, sangat rentan anak kita bablas. Semaunya dia, sesuka hatinya dia. Kalau hidup sudah dibikin semau hati atau sesuka hati, maka tidak lagi aturan yang akan mengikat, dan inilah petaka yang kita dialami oleh anak. Bagaimana syahwat itu tidak akan pernah puas. Karena ketika syahwat tidak pernah puas, maka dia akan menagih. Repotnya ortu sendiri yang kelabakan, ortu sendiri yang kecapean. Kenapa? Karena tidak punya sifat tegas. Dan tegas adalah bentuk kasih sayang. Membatasi anak bentuk kasih sayang tanpa harus melalui hal yang membuat rusak jiwa anak. Karena tegas beda dengan keras. Sudah berapa kali kita sampaikan. Kalau tegas itu berkaitan mengembalikan anak kepada aturan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Adam atas kesalahannya memakan buah yang terlarang. Allah berfirman, "Fala taqraba hadhis sajarah," maka janganlah kamu dekati pohon itu. Ternyata Nabi Adam malah justru mendekati dan buahnya dimakan. Maka ketika Allah mengetahui hal ini, Allah Maha tahu tentu saja, maka Allah pun berfirman tanpa harus marah-marah mengatakan keluar kamu dari surga. Allah cukup mengatakan hal yang menjadi dasar kita untuk menunjukkan ketegasan. Apa kata Allah? Ala anhakuma antilkum syajarah. Dalam surat Al-A'raf ya. Ala anhakuma antilkum syajarah wa qul lakuma inna syaitana lakuma aduwwin. Bukankah wahai Adam, aku sudah katakan kepadamu jangan dekati pohon itu. Dan setan adalah musuh yang nyata bagi kamu. Betapa Allah menunjukkan ketegasan, tidak langsung marah-marah, mengazab, tidak. Cukup mengingatkan aturannya bagaimana. Kan sudah sejak awal diingatkan jangan dekati pohon itu. Maka ini yang bisa kita pelajari. Jadi kasih sayang sejatinya berada dalam kondisi dia memberi kabar gembira buat anak bahagia, tapi kalau keluar aturan dia harus tegas. Supaya anak kita on the track, berada dalam rekodnya. Itulah mengapa
ketegasan dalam Islam itu adalah balutan kasih sayang yang justru menunjukkan bagaimana peran seorang ayah, dan di mana dalam ketegasan yang dimaksud adalah tanpa harus menyakiti jiwa anak. Ya, pernah kita bahas juga bahwa ketegasan dalam Islam itu adalah muaranya dari keluarga yang sakinah, di mana kata sakinah itu berakar kata dengan kata yang sering kita dengar, yaitu sikin. Ya, sikin disebutkan dalam surat Yusuf ayat 31, ya maknanya adalah pisau. Ya, di mana pisau itu disebutkan dalam surat Yusuf 31, fa'atat kulla wahidatin minhuna sikinan, maka didatangkan kepada masing-masing mereka sebuah sikin atau pisau. Sikin dalam ayat ini disebut maknanya adalah pisau dan menunjukkan akar kata dari sakinah. Berkata Abu Hurairah, pada saat ayat ini turun kami bingung mengapa Al-Quran menyebut pisau dengan kalimat sikin, tidak dengan kalimat yang biasa disebutkan oleh masyarakat Arab, yaitu mudyah. Orang Arab dulu kalau menyebut pisau adalah mudyah. Kenapa disebut sikin? Maka disebutkan oleh Ibnu Abbas jawabannya karena kelak pisau ini akan memotong jari jemari wanita yang kumpul-kumpul di rumah Zulaikha ini tanpa rasa sakit. Jadi sikin adalah alat potong yang tidak menimbulkan luka. Maka itulah esensi dari sakinah, di mana sakinah adalah memotong kemungkaran tanpa menimbulkan luka. Kalau kita ingin menegur anak, tidak menimbulkan trauma. Kalau kita ingin tegas pada anak, tidak membuat anak ya jiwanya rusak. Bagaimana Rasulullah sangat lembut kepada anak-anak, kepada para sahabat. Anak-anak yang berbuat salah ditegur. Ya, apalagi kepada anak yang belum ngerti. Ya, tidak membiarkan. Contoh yang paling mudah kita pahami ketika Rasulullah menegur anak tirinya, yaitu Umar bin Abi Salamah, yang ketika berada di meja makan tidak terkendali. Layaknya anak-anak makan sana, makan sini, lompat sana, lompat sini. Riweh di meja makan tuh riweh. Maka Rasulullah tidak mengatakan gini, kalau kita membiarkan itu namanya permisif. Apa aja boleh. Padahal anak harus kenal adab. Tapi bagaimana mengenalkan adab tanpa dia merasa dia jiwanya rusak. Maka Rasulullah langsung mengarahkan perilaku anak dengan sabdanya, ya gulam, samilha ta'ala wa qul biyaminika wa qul mimma yalik. Wahai anak muda, ya sebutlah nama Allah, pakailah tangan kananmu dan makanlah yang paling dekat denganmu. Rasulullah langsung mengarahkan. Jadi supaya dia nggak lari-lari ini langsung sebutkan, ingat ya Pak, sebut nama Allah, kedua makan pakai tangan kanan dan makan paling dekat. Inilah salah satu cara Rasulullah, tegasnya dapat tapi kasih sayang tetap ada di sini. Tidak seperti sebagian orang yang apa aja boleh. Bahkan akhirnya jiwa anak yang mungkin punya insting hewani, ingin tahu yang haram pun dibiarkan. Dan ini memang salah satu cara pandang barat yang harus kita waspadai, terutama kalau misalnya kita temukan falsafah-falsafah yang kadang-kadang kesannya demokratis. Saya dulu agak terkaget-kaget, misalnya salah satu cara orang-orang barat mengenalkan yang namanya seksualitas kepada anak-anak. Salah satu yang cara mereka lakukan adalah dengan mandi bareng sambil bertelanjang bulat. Sang ibu bisa menunjukkan bagian intimnya kepada anaknya yang laki-laki maupun yang perempuan. Inilah yang disebut masanya payudara, disebut vagina sebagainya. Ini sungguh tidak sesuai dengan prinsip Islam, karena dalam Islam terutama anak-anak itu sudah harus diingatkan untuk tidak melihat aurat walaupun sejenis. Ini juga salah satu yang mungkin selama ini enggak kita pikirkan. Ya, melihat aurat sejenis itu termasuk yang dilarang dalam Islam. Rasulullah mengingatkan, la yanzur rajul la auratil rajul wa la tazurul mar'atu ila auratil mar'ah. Ya, laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki, perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan, khususnya aurat yang wajib, yaitu bagian tubuh yang tertutupi baju renang, ya terutama kemaluan dan dada. Di Islam ada, nah di Barat enggak. Bahkan ada yang lebih ekstrim, mereka membolehkan untuk nonton film porno bersama ketika anaknya sudah remaja, untuk mengenalkan sex education. Dan inilah hal yang sangat permisif dan membiarkan anaknya larut dalam perbuatan fahisyah. Sementara Islam, jangankan zina, mata saja sudah punya adab. Ya, kata Allah,
Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazuna furujahum. Katakanlah kepada laki-laki mukmin untuk menahan atau menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya. Itu diingatkan oleh Allah, bukan hanya laki-laki, perempuan juga. Qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakanlah wahai mukminat, tunduklah pandangan dan hendaklah jaga kemaluan. Jadi Islam sangat memperhatikan tentang hal ini. Tanpa harus gebrak-gebrak meja, tanpa harus menyakiti, memukul, ternyata ketegasan bisa dibangun, dan ketegasan inilah yang disebut kasih sayang, yaitu menjaga supaya jangan sampai anak terlempar dari rel. Jadi makanya kadang-kadang ada yang dikenal sebagai konsekuensi atau al-ukubah. Dalam Islam bentuk kasih sayang itu adalah ada al-ukubah. Al-ukubah atau iqab adalah cara Allah untuk mendidik. Makanya iqab itu tujuannya adalah bagaimana seseorang itu menjadi pribadi yang terdidik, namanya at-ta'dib ya. Sehingga dia menyadari kesalahannya. Buah dari dia menyadari kesalahannya, dia pun melakukan apa yang dikenal dengan i'tiraf. Apa itu i'tiraf? Mereka mengevaluasi dirinya seraya mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka ini kalau kita hubungkan dengan tema hari ini kasih sayang versus persivisme, maka sejatinya permisivisme ini yang ada di pandangan barat sudah tidak relevan lagi kita pakai, karena sejatinya itu aja membuat anak-anak tidak terkontrol, padahal mereka di usia-usia awal wajib mendapatkan adab dan aturan untuk bisa menjalani kehidupan sesuai dengan panduan Quran dan Sunnah. Sementara Islam kasih sayang adalah perpaduan antara memberi kabar gembira dan peringatan. Peringatan yang kita berikan bukan peringatan menyakiti, ya, peringatan yang dengan hikmah, dengan hikmah dan rasa kasih sayang. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu upaya kita untuk memperbaiki diri dan merasa kagum dan tidak perlu mencari isme-isme lain di luar Islam. Cukuplah Islam kita kembangkan sebagai solusi dalam mengatasi problematika pengasuhan anak kita. Aku lu qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah kepada Ustaz Fendi yang telah menyampaikan kajian pada siang hari ini. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada jamaah yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menuliskan di kolom chat, baik yang di Zoom maupun di YouTube. Ustaz, sambil menunggu jamaah, ini ada pertanyaan. Kadang-kadang anak kita itu tidak bisa dinasihati dengan kata-kata yang lembut, Ustaz, ya. Jadi ada suatu ketika anak kita itu tidak bisa dinasihati dengan kata-kata yang lembut, dan di situ kita jadi marah dan sedikit membentak gitu kan. Apa seperti itu masih bisa dimaklumi atau gimana? Iya, kadang kita lupa bahwa kita merasa bahwa bahwa seolah-olah yang namanya mengasuh anak itu harus dengan nasihat. Ya, kita merasa bahwa seolah-olah itulah yang kita lakukan sebagai orang tua, nasihat. Ini kesalahan utama. Padahal sebelum nasihat ada hal yang menjadi dasar kenapa anak itu misalnya nggak mau dengar omongan kita. Yaitu adalah tidak terikat hatinya. At-ta'lif, qaula ta'rif, ikat hatinya, kata para ulama, sebelum engkau kasih tahu. Sejatinya kalau hati manusia sudah terikat, sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, fa innal qalba malik wal a'dha'u junuduhu. Sesungguhnya hati itu ibarat raja, sementara yang lain ibarat prajurit yang mengekor. Kalau raja sudah kau tundukkan, maka yang lain mengekor. Maka kalau nasihat tidak didengar, itu bukan karena kita yang lembut, tapi kita mungkin selama ini menjadi seorang ustazah saja di depan anak. Padahal mungkin anak butuh seorang ayah yang entertain, atau bunda yang menghibur, atau mungkin seorang ayah yang menemani bermain, atau belajar, yang memberikan banyak hadiah. Itu yang pertama. Yang kedua, sejatinya kelembutan itu juga tuntutan dalam Islam tanpa memperlihatkan hasilnya bagaimana. Karena kelembutan itu asal dari Islam. Makanya dalam riwayat Rasulullah SAW tidak pernah putus asa dalam kelembutan. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam itu ketika menasihati anaknya yang kekeh dalam kekafiran, tidak keluar caci maki. Yang jelas kelembutan itu adalah proses yang harus kita lalui. Tidak akan pernah rugi. Ya, yaitu ketika dia berkata, ya bunaya,
Lihat kalimat Nabi Nuh dalam surat Hud ayat 42. Ya bunaya, irkam ma'ana. Wahai anakku sayang, naiklah perahu bersama kami. Yang dia sapa adalah anaknya dan kalimat ya bunaya yang disebutkan para ahli sebagai istim tasgir li tahabbub, panggilan yang menunjukkan cinta. Padahal anaknya jelas-jelas kafir tapi dia panggil cinta. Apakah Nuh tiba-tiba berubah karena anaknya kafir tiba-tiba berubah jadi dasar anak setan? Enggak. Dasar anak nyebelin? Enggak. Dia tetap manggilnya dengan kalimat wahai anakku sayang. Kenapa? Karena inilah tuntutan dalam Islam. Orang tua yang gara-gara anaknya tiba-tiba nggak mau dengar, tiba-tiba berubah, maka sejatinya dia tertipu dalam jebakan setan. Kalau tanya, tapi alhamdulillah efektif Ustadz. Misalnya apa? Kalau kita berbicara efektif, memang kita akan terjebak dalam yang namanya ya, hal-hal yang praktis. Contoh, ada orang tua yang ditanya, bagaimana Pak cara anak Bapak rajin sholat? Ya saya gamparin terus tiap hari. Alhamdulillah dia rajin sholat. Pertanyaannya efektif nggak? Efektif Pak. Kalau nyarinya efektif, insya Allah efektif. Pertanyaannya, gamparnya itu akan tetap dihisap apa enggak? Ya dihisap. Jadi kalau kita ditanya, karena kalau kita lembut dia enggak, nah berarti kita harus mengevaluasi. Nah, apakah dengan kelembutan itu nggak bisa tegas? Bisa. Makanya tadi saya bilang bahwa kelembutan tetap bisa kita tegas begini. Maaf ya nak, kita udah sesuai janji loh. Kesepakatannya apa? Kan kalau misalnya selesai maghrib nggak ada handphone kita kamu masih main. Maaf ya nak, hari ini handphone. Nah, kita boleh ambil. Kita ambil dia nangis biarkan saja. Dan itu lembut. Jadi bukan gini kamu buat nggak ada. Nah ini yang kita lihat. Bagaimana memperlakukan anak beda dengan memperlakukan musuh. Ya bahkan kalau kita lihat salah satu yang menarik uraian dari Muhammad Nurul Suwaid dalam kitab Manhaj Tarbiyah An-Nabawi Litifli ketika Allah menyebutkan hukuman bagi para pezina dan kalimat fajliduhum mi'ata jaldah, maka deralah para pelaku zina ghair muhsan itu dengan 100 kali deraan. Deraan atau cambukan ini pakai kalimat jaldah yang berakar kata jildun. Kenapa disebut jaldah? Karena berakar kata jildun yang artinya kulit. Dengan kata lain deraan atau cambukan ini bagi pelaku pezina yang jomblo yaitu harus menyentuh kulitnya bukan dagingnya. Al-Gojo yang paham tentang ini dia biasanya gitu. Jadi sampai kulitnya aja perih ya. Dagingnya nggak boleh lebam. Nah berkata Syekh Abdul Alal Maududi dalam kitab ini, sungguh pezina saja masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk cukup merasakan sakit di kulitnya tidak sampai daging. Bagaimana seorang ayah dan bunda yang sampai memukul anaknya sementara anaknya belum masuk usia taklif, ya berarti ayahnya atau ibunya menyangka anaknya udah kayak pezina aja, bahkan lebih parah dari pezina gitu. Jadi ini salah satu yang harus kita pahami bahwa jangan sampai kita masuk dalam perangkap hasutan iblis untuk merusak jiwa anak dengan kalimat habisnya kau dilembutin. Dia enggak ini, berarti kelembutan yang kita maksud itu bagaimana? Kalau ada yang bilang efektif, tapi kalau saya bentak dia mau tuh sholat. Nah, ketika kita bentak sholat, perhatikan apakah anak itu sholat karena kita atau karena Allah. Bisa jadi di depan kita sholat, besoknya nggak mau gitu. Alhamdulillah papa nggak sholat. Nah, apakah itu pendidikan kita mau? Kan tidak seperti itu. Maka sekali lagi, ketika ada kasus mengatakan bahwa udah bersikap lembut tapi begitu, maka kita evaluasi. Jangan-jangan kita belum menunjukkan ketegasan di balik kelembutan. Kedua, jangan-jangan kita menasehati sebelum menjalankan apa yang disebut para ulama sebagai at-ta'lif, mengikat hati. Yang sebutkan para ahli connection before correction. Koneksi sebelum mengkoreksi. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ada lagi Ustaz. Apakah dalam pengawasan anak diperbolehkan menggunakan sistem reward atau punishment kepada anak? Pada usia berapa kita harus memulai bersikap tegas? Bagaimana jika lingkungan kurang mendukung, misal dari kakek, neneknya gitu? Iya. Yang pertama adalah reward punishment itu salah satu konsep dalam Islam dan dibolehkan. Cuma reward punishment ini tergantung cara mengkomunikasikannya. Misalnya bagaimana anak tahapannya, misalnya ketika memberikan reward adalah ada yang berdasarkan tumbuh kembang anak. Kalau anak-anak
di umur-umur di bawah double digit ya, umur 10 tahun ke bawah, maka reward yang dia butuhkan memang adalah benda yang konkret dan pujian ya. Ya, sengaja kita berikan supaya muncul dalam dirinya, hebat kamu Bang, hebat kamu Kak. Tapi kalau udah umur 10 ke atas itu ya bukan pujian tapi apresiasi. Apresiasi itu memberikan pengenalan pada prosesnya. Kamu tuh padahal ya kata orang badan kecil tapi bisa ngangkat juga ya. Subhanallah. Jadi dia bangga disebutkan prosesnya, bukan sekedar hebat hasilnya, enggak, bukan. Nah itu ada berdasarkan tumbuh kembang yang kita lihat. Yang kedua, reward and punishment ini harus dihubungkan dengan tauhid. Terutama ketika kita memberi reward ya, agar anak-anak selalu terhubung bahwa apa yang apa yang dia terima ini adalah bagian dari ya nikmat Allah. Jadi jangan ketika memberi sesuatu kita bilang ini dari mana? Dari papa. Dia lupa bahwa ini dari Allah. Makanya benar apa? Ini dari mana? Ini dari Allah. Nah, kasih sayang Allah buat kamu. Dititipkan ke ayah. Ini penting. Nah, yang kedua, kapan kita untuk usia tegas? Usia tegas itu tergantung ketegasan dan bilang apa. Kalau tegas dikaitkan dengan aturan, maka aturan baru tegakkan ke anak ketika umur usia tamyiz. Kapan anak usia tamyiz? Idza arafa yaminahu ala shimalihi. Ya, jika anak sudah bisa membedakan kanan dan kiri. Jadi kalau anak sudah bisa membedakan kanan dan kiri, dia sudah usia tamyiz. Rata-rata umur berapa itu? Yaitu umur 7 tahun menurut pendapat Imam Al-Ghazali. Namun sebagian ulama ada yang mengatakan nggak mesti 7 tahun. Kalau sudah usia seperti ini, kita boleh tegas. Nah, tegas ini adalah pertama bukan langsung ikop, tapi ingatkan anak sama aturan. Makanya sosialisasikan aturan dulu. Nah, ya kita bikin aturan ya, sepakat ya. Nah, kalau ternyata misalnya di rumah itu ya ternyata ada orang lain, kita dalam hal ini tetap menegakkan tegas, tapi kita bahas saat berdua dengan anak. Ya minimal kita sebutkan kecewaan. Kalau misalnya nih karena orang tua kita, nah sejatinya ada ilmu baru ketika kita berusaha menyikapi orang tua yang kadang bertentangan dengan kita. Namanya ilmu birrul walidain. Memang kurikulumnya nggak kelihatan, tapi ketika orang tua melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kita, tetaplah tunjukkan rasa hormat karena anak sedang belajar menyikapi orang tua. Justru ketika kita ngomel-ngomel sambil marah-marah, sambil bilang mama gimana sih, papa gimana sih, udah jelas anak-anak begini gara-gara papa nih. Maka anak justru belajar kurang ajar. Mungkin dia taat aturan dengan prinsip kita, tapi besok-besok dia tidak respect kepada orang tua ketika dewasa. Maka jangan tunjukkan permusuhan, pertentangan di depan orang tua kita. Kita tidak sepakat. Makanya kalau mau aman satu, kalau kita tinggal di rumah orang tua kita, tunjukkan otoritas kita supaya mereka dalam kendali kita. Salah satunya adalah mentang-mentang tinggal sama orang tua, nebeng makan, nebeng beras, nggak mau bayar listrik, nggak mau bayar PAM. Ini yang ngeselin. Ya, dia merasa punya otoritas sama anak, orang tua yang kayak gini pasti ngambil alih. Makanya kalau tinggal sama orang tua, pastikan kitalah yang jadi kepala keluarganya. Salah satu ciri kepala keluarga adalah menafkahi keluarganya. Karena itulah surat An-Nisa ayat 34 mengingatkan antara keqawaman dengan penafkahan. Ketika kita cuma bisa nyuruh-nyuruh doang tanpa nafkahi, nggak ada respeknya. Orang tua sejatinya akan mengikuti aturan kita kalau kita tunjukkan sikap kita sebagai sosok yang menafkahi urusan keluarga. Yang kedua, aturan itu bisa kita tempel agar dibaca. Di karton tempel, biar orang tua juga baca. Nah yang ketiga, kita lakukan jurnal malam untuk mengevaluasi anak sebelum tidur. Makanya anak-anak sebelum tidur itu lakukanlah pendampingan ya, agar dia bisa kita lakukan beberapa hal. Satu, jika apa yang dilakukan hari ini melanggar aturan, kita bisa tegakkan malam itu, minimal anak harus tahu bapaknya kecewa. Kalau itu buruk, segera kita delete. Kalau sesuatu yang dilakukan hari itu baik, langsung kita record dalam memori anak. Itu yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ada 3 pertanyaan lagi, tapi mengingat tadi mulai kajiannya agak mundur ya, kita batasi sampai 1:30 ya. Boleh. Ada satu, Assalamualaikum Ustaz, anak laki saya usia SD senang mandi bareng. Kapankah hal ini mulai dilarang gitu? Ustaz? Ya, umurnya berapa ya? Waduh, SD gitu disebutkan. Laki-laki sama laki-laki? Iya, boleh. Kelas 2 Ustaz, dan kelas 5. Yang jelas pertama,
adab tetap sesama laki-laki adalah tidak melihat aurat saat dia usia tamyiz. Kalau kelas 2 itu sudah tamyiz. Dan itu diajarkan dalam Islam. Jadi hadisnya la yang zurojul la auratil rojul, la tazul mar'atu la auratil mar'ah, ya, laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki, perempuan tidak melihat aurat perempuan. Jadi tidak ada prinsip mandi bareng kalau anak sudah usia tamyiz, ya, karena melihat aurat dari saudaranya walaupun sejenis. Dan ini bahaya karena kenapa Islam itu menjaga agar agama itu sama-sama agama ya preventif. Jadi agama preventif itu adalah mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagian besar prinsip ini dilanggar. Makanya mohon maaf, pernah kami tangani kasus yang memalukan di sebuah pesantren, terjadi praktek sodomi. Jadi praktek LGBT. Salah satunya budaya mandi bareng. Ya, budaya tidur satu selimut, pada jelas tidak boleh, ya, dia berada di satu selimut bersama dengan sesama jenis. Itu makanya tegakkan saja apa yang Allah perintahkan, apa Rasulullah ingatkan, insya Allah kita akan aman. Jangan berpikir tapi enggak, kan kelas 2 kelas 5 anak saya enggak begitu. Ya kalau kita aturan Rasul kita sepelekan, ya ketika suatu saat terjadi kejadian, maka jangan salahkan kalau yang terjadi. Kalau menurut saya, dari sekarang sudah, oh nggak boleh dulu ya nak, udah nggak lagi. Karena kamu kan udah kelas 5, ya. Kelas 2. Ya kelas 2 dalam hal ini kan kalau dihitung udah umur 7 tahun dan usia tamyiz, ya. Wallahualam. Ada lagi Ustaz, jika anak remaja yang mengakui kesalahan dan dosa, pilihan bijak yang bagaimana untuk membentengi diri dan anak-anak dari kesalahan yang mungkin terulang, Ustaz? Iya, yang pertama tidak ada satupun manusia yang tidak punya kesalahan dan dosa. Ketika anak mengakui kesalahan maka apresiasi. Apresiasi karena itu bagian dari cara dia mendapatkan nikmat namanya bertobat. Jadi tobat itu nikmat kalau diapresiasi. Tapi kalau lagi melakukan kesalahan langsung kita bilang, tuh kan Bapak bilangin, dia kapok. Maka Rasulullah ketika disebutkan dalam kitab Mujam Kabir, ketika ada salah satu pemuda yang bernama Khawat bin Jubair yang akhirnya mengakui kalau dia bohong di depan Rasulullah, dia mengakui bahwa ada informasi kepalsuan yang disampaikan. Sikap Rasul pada saat dia mengatakan, Rasul sebenarnya saya kemarin bohong. Apa sikap Rasul? Rasul memujinya. Rahimakallah, rahimakallah, rahimakallah. Jadi Rasul nggak bilang gini, bohong nanti jadi Pinocchio loh. Enggak. Kita itu membuat itu trauma ketika menunjukkan kesalahan, padahal ketika dia mau mengakui kesalahan itu menunjukkan bahwa dia ingin diperbaiki. Nah, tugas apa? Maka tugas kita mencegah hal apa yang menjadi dasar rusak ini. Misalnya satu, sebagian besar anak-anak yang gampang pengaruh teman, terutama dari pengaruh lingkungan, umumnya adalah anak-anak yang tidak memiliki bonding yang kuat dengan orang tua. Sebab efek utama dari anak-anak yang memiliki bonding dengan orang tua, dia punya kalimat sakti namanya kata papahku. Nah, ini penting untuk menjaga diri dia dari pengaruh temannya sehingga temannya nggak bisa mempengaruhi dia. Yang kedua, anak-anak yang gampang kena pengaruh teman adalah anak yang tidak punya literasi yang bagus. Ya, makanya kalau anak punya kemampuan baca, maka dia akan mudah mensortir karena banyaknya serapan bahasa yang mempengaruhi hal-hal yang buruk yang diterima. Yang ketiga, anak-anak yang bisa terjaga dari pengaruh buruk lingkungan ada anak-anak yang sibuk punya agenda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, surat Al-Hasr 18. Orang-orang beriman bertakwa kepada Allah dan hendaklah setiap dia memperhatikan apa yang kerjakannya esok hari. Anak-anak yang ketika ditanya apa agendamu nak besok, tahu libur, kemungkinannya 5. 1 tidur lagi, 2 nonton TV, 3 main gadget, 4 makan yang banyak, 5 ngisengin orang. Maka kalau kita lihat anak-anak yang tanpa agenda ini iseng, ikut temannya, dan inilah salah satu petaka. Maka kita bisa selamatkan ini. Yang keempat adalah intensitas kita untuk ngobrol bersama dengan anak untuk menanamkan nilai. Ya, jadi jangan kalau ada masalah baru datang, tidak, intensitas ngobrol, kode nanya jawab, ya. Yang kelima, perbanyak doa, terutama kesolehan kita yang menjaga. Ortu yang menjaga kesolehannya, maka anaknya pun dijaga oleh Allah di saat ortunya tiada, sebagaimana kisah pemuda yang ada dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma sholihan, dan sejatinya orang tua mereka yaitu pemuda yatim dan miskin tersebut yang dijaga dari hilangnya hartanya, yang dijaga oleh Nabi Khidir adalah orang tuanya adalah orang-orang yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan dari YouTube.
Izin bertanya Ustadz, satu, bagaimana dengan pendapat larangan menyampaikan jangan dalam rangka memupuk keberanian anak? Yang kedua, bagaimana melakukan kasih sayang kepada anak-anak yang selama ini mendapatkan konsep permisif? Iya. Satu, kalimat jangan memang hasil riset beberapa orang di Amerika menunjukkan hak-hak anak di usia tumbuh kembang. Dan ini kita anggap sebagai riset ilmiah yang tidak perlu kita khawatir atau menganggap bahwa segala sesuatu dari barat kita tolak. Enggak juga. Tapi harus kita pahami satu, bahwa Al-Quran memuat kalimat jangan. Banyak ya, la taqrabu zina, la tamsi fil ardi maroha, ya apalagi la tusar khaddaqal linnas, la tusyrik billah, la, jangan. Ini isyarat bahwa jangan itu ada dalam Al-Qur'an. Menunjukkan bahwa jangan itu dibolehkan. Pertanyaannya adalah mengaplikasi kalimat jangan ini harus kita sesuaikan dengan bagaimana prakteknya dari Rasulullah SAW yang menunjukkan kalimat jangan itu di dalam kehidupan Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena kalau hanya merujuk pada Al-Quran, tidak melihat contoh konkret dari Rasulullah dalam kesehariannya, maka kita sulit untuk membayangkan prakteknya. Sebagaimana perintah sholat dalam Quran itu kan cuma dua, cuma ruku dan sujud saja. Makanya kalau cuma lihat Quran tanpa penjelasan dari hadis atau sirah dari Rasulullah, akan sulit kita tahu sholatnya gimana. Kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka kalau kita perhatikan kalimat jangan itu boleh diucapkan, tapi aplikasinya ikutin Rasul. Ternyata Rasul itu dalam mempraktekkan kalimat jangan membagi jenjang usia. Pertama, anak-anak yang masih usia di bawah tamyiz, tidak Rasul kenalkan kalimat jangan. Yaitu ketika anak-anak di umur ini Rasulullah biarkan. Ya kenapa? Karena belum kenal konsep aturan di kepala mereka. Yang ada Rasulullah arahkan. Seperti misalnya ada anak yang mondar mandir ingatkan, ya gulam samila ta'ala. Ya. Wah, misalnya ketika ada seorang anak ya cucunya Husain naik punggungnya, dibiarkan saja. Ya kenapa? Karena dia butuh pengarahan. Nah barulah ketika anak usia tamyiz Rasulullah mengenalkan yang nama kalimat jangan. Ya, tapi kalimat jangan Rasulullah berbarengan dengan aturan. Ada jangan, ada solusi maksudnya. Seperti kisahnya Rafi bin Amr al-Ghifari ketika mengambil kurma milik tetangganya dan Rasulullah memanggilnya untuk menegurnya. Kata Rasulullah, la tarmin nakhla wa qul ma yaskutu fi asafiliha. Jangan kau lempari lagi kurma itu, kalau kau mau sudahlah makanlah, sudah jatuh di tanah. Ini yang harus kita lihat. Jadi anak-anak sejatinya boleh kita ingatkan kalimat jangan, tapi kasih solusi. Nah, jangan coret-coret tembok. Kalau mau coret ya ini aja di kertas. Nah, jangan lari-lari, cukup berjalan. Kita boleh kenalkan itu. Berikutnya Rasulullah dalam masalah kalimat jangan, selain juga usia, Rasulullah juga mengenalkan dari sisi kontennya. Khusus berkaitan dengan akidah dan akhlak, Rasulullah ingatkan tegas jangan. Misalnya ketika ada cucunya Husain yang mengambil kurma yang akan disedekahkan oleh keluarga Rasul. Maka Husain mengambilnya dan Rasulullah mencegahnya, kih. Keluarkan. Jangan lakukan, la taf'al dzalik. Ya, amasyartan ala Muhammadin la taquluna sedekah. Tidakkah engkau tahu bahwa keluarga Muhammad itu dilarang makan hasil sedekah? Dilarang makan sedekah gitu. Rasulullah itu nggak boleh ngambil sedekah. Itu yang terjadi. Tegas karena berkaitan akidah, tapi untuk urusan yang lain yang tidak akidah dan dibiarkan. Kayak misalnya ada anak-anak yang bercanda di masjid di saat di luar jam sholat, bahkan ada main tombak-tombakan, dibiarkan. Ini memberi syarat bahwa selagi tidak ada pelanggar silakan. Nah ini kita lihat dari sisi konten ya berlarangan. Nah kalau yang kedua, lakukan kasih sayang pada anak yang selama ini mendapatkan konsep permisif. Yang pertama, jadilah pribadi yang mengikat hatinya dulu. Ya, kalau kita langsung dia permisi banget nih, terus kita langsung ya nggak boleh gitu. Ya siapa lo? Langsung dimusuhin. Makanya bertahap. Salah satu caranya adalah connection before correction tadi. Ya Rasulullah ketika melihat orang Arab Badui pipis Masjid Nabawi, yang lain mau nabok, Rasulullah biarkan. Ini bukan berarti Rasulullah dalam hal ini membiarkan kebongkaran, sedang berstrategi. Sampai akhirnya orang ini mendapatkan betapa Rasulullah baik sekali dan akhirnya mau
mendapatkan nasihat Rasulullah. Jadilah pribadi yang dicintai dan disukai agar kita bisa mengajak anak-anak kita kepada kebaikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita akhiri ya, kita sudahi majelis kita. Ada informasi mudah-mudahan diizinkan bagi yang ingin berminat ikut sharing kelas mendidik anak laki-laki selama 3 hari berturut-turut. Ada kelas pagi, kelas siang, kelas malam, silakan bisa bergabung. Untuk besok pendaftaran tanggal lambat malam ini, pekan depan bahas pendidikan anak perempuan, pekan berikutnya tentang manajemen marah di dalam pengasuhan. Jadi setiap pekan ada materi-materi untuk bisa dipelajari oleh ayah bunda yang sibuk. Itu informasinya ada di samping kami, silakan mau dihubungi. Baik, kita tutup majelis kita dengan doa. Mudah-mudahan Allah berkahi apa yang kita lakukan hari ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduka nahnu ala ahdik wa wadika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na, nabulaka bi ni'matika alaina wa na'bu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alhamdulillahirabbil alamin. Afaminkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.